bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang akan disampaikan oleh beliau nantinya. Kepada Ustadz sepenuhnya kami persilahkan. Perlu kami sampaikan sebelum Ustadz mengisi pengajian, kenapa jamaah di sini yang masuk sedikit Ustadz. Kabupaten Kutai Timur itu luasnya lebih luas daripada Jawa Barat, ya, tapi penduduknya hanya 400 ribuan saja. Kami tersebar berbagai kecamatan, ada 18 kecamatan. Jadi kalau di berbagai kecamatan di luar Sangatta itu sangat sulit mengakses yang namanya Zoom. Jadi yang lain tuh biasanya menyimak pengajian melalui Facebook saja karena memang data IndiHome itu hanya ada di kota saja, di kecamatan-kecamatan terpencil itu tidak bisa. Jadi mudah-mudahan Ustadz harap maklum. Tapi nanti kita pengajian itu berakhir biasanya jam 10. Mudah-mudahan Ustadz ada menyiapkan ruang waktu dialog supaya pengajian bisa lebih hidup lagi. Kepada Pak Ustadz sepenuhnya kami silakan untuk menyampaikan ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad mazal muttaqun. Yang saya hormati dan saya muliakan para pimpinan daerah Muhammadiyah Kutai Timur beserta ortom-ortomnya. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kutai Timur beserta ortom-ortomnya. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semuanya yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertatap muka melalui daring ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa saya mengaturkan terima kasih kepada para pimpinan daerah Muhammadiyah Kutai Timur yang telah berkenan mengundang saya untuk ikut bersilaturahmi pada pengajian-pengajian seperti ini. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita dan silaturahmi kita nanti akan dikumpulkan Allah kembali di dalam surga yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk memudahkan apa yang akan saya sampaikan, saya juga akan menyampaikan slide sebagai berikut. Ini judulnya sengaja saya ambil cara berbagi warisan yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Yang saya maksud dengan perpecahan di sini umumnya berdasarkan banyak kasus-kasus yang entah sudah sampai ke pengadilan atau yang tidak kunjung sampai ke pengadilan adalah perkelahian yang luar biasa antara sesama ahli waris sehingga sampai hilang tali silaturahim di antara mereka, tidak mau lagi bertegur sapa dan sebagainya. Selain itu juga yang perlu diwaspadai bahwa berbagi warisan ini seperti yang saya sampaikan di pendahuluan, layak kita ketahui menurut bahasanya karena warisan itu adalah peralihan hak, jadi bukan berbagi harta.
warisan itu menurut Allah adalah beralihnya hak atas harta dari yang meninggal kepada ahli waris. Dan yang mengalihkan itu Allah, sesuai dengan bunyi ayat di akhir ayat 11 surah An-Nisa, seperti yang ada itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Faridah itu ketetapan, ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karena itu ketetapan, berarti yang menentukan pembagian warisan itu adalah Allah. Dan karena itu yang perlu kita ingat adalah peringatan Allah di surah An-Nisa ayat 14 yang berbunyi, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai atau maksiat, ya'si itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah tidak mau membagi warisan, dikuasai oleh sebagian. Dan yang dimaksud melanggar ketentuan adalah membaginya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Seperti ini contoh, anak laki-laki dan anak perempuan berbagi sama. Padahal semestinya anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Biasanya yang banyak menjadi masalah di dalam berbagi warisan ini, ada 8, seperti yang tertera ini, pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris, ada anak yang menurut hukum mestinya tidak masuk ahli waris, ada masalah anak angkat, ada masalah hibah kepada sebagian ahli waris, ada warisan yang berasal dari santunan kecelakaan transportasi. Kemudian ada lagi warisan yang berasal dari asuransi atau dari pensiunan. Kalau yang santunan ini bukan asuransi seperti dahulu, ada jamaah haji Indonesia yang meninggal karena tertimpa kren di Masjidil Haram. Oleh pemerintah Arab Saudi diberi santunan bagi yang meninggal sebanyak 1 juta rial. Nah, itu namanya santunan, itu tidak sama dengan asuransi. Ada lagi karena terlambatnya berbagi warisan sampai beberapa generasi, dan ada lagi karena wasiat. Nah, ini beberapa masalah yang sering menjadi perpecahan di dalam keluarga ketika berbagi waris. Kita mulai dari yang pertama, berbagi waris berdasarkan kesepakatan. Ini biasanya bentuknya ada 2 yang disepakati itu. Yang pertama adalah sepakat harta warisan dibagi sama. Ini contohnya seperti ini. Ada ahli waris yang berupa 1 orang ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Jumlahnya 6 orang. Lalu harta warisannya 600 juta. Karena ingin dibagi rata, akhirnya 600 juta dibagi 6. Maka masing-masing dapat 100 juta. Nah, ini namanya adalah penyimpangan. Karena aturannya tidak seperti itu. Mungkin biasanya yang melatar belakangi pembagian seperti ini, alasannya yang dipakai adalah supaya tidak ada kecemburuan. Karena kalau dibagi aturannya, anak laki-laki nanti akan dapat lebih banyak dari ibu dan yang perempuan. Bisa jadi umpamanya yang melatar belakangi itu anak laki-laki semuanya sudah punya usaha atau punya penghasilan yang besar. Anak perempuan malah dia hidup dalam keadaan miskin.
Lalu karena dasar seperti itu, supaya tidak ada kecemburuan, mereka ingin membagi warisan sama rata. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya cara seperti ini disebut menyimpangi. Itu yang yata'adda hududahu, melanggar ketentuan pembagian warisan. Sebab mestinya menurut bagian dari Allah, ibu hanya 1/8, kemudian yang sisanya, ini seperti contoh yang ada ini, sisanya yang 7/8 itu milik 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sehingga kalau dibagi, maka ketentuan sesuai Al-Quran yang didapatkan adalah ibu 1/8 dari 600 juta, 75 juta. Lalu yang sisanya 525 juta itu dibagi 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 2 anak laki-laki masing-masing dapat 2, jadinya 4. 2 kali 2, 4. Anak perempuan masing-masing dapat 1, 3 orang berarti 3. Maka 4 tambah 3 jadinya 7. Karena itu anak laki-laki dapat 2/7 masing-masing, dan anak perempuan masing-masing dapat 1/7. Kalau dikali sisa yang 525 juta, maka anak laki-laki akan mendapatkan 1 orang 150 juta. Dan anak perempuan masing-masing 1 orang mendapatkan 75 juta. Nah, sehingga tidak sama tadi. Kalau dibagi rata, semua dapat sama 100 juta. Nah, maka semestinya pembagiannya adalah seperti ini. Ini yang sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Kalau ingin tetap dibagi seperti yang diinginkan, seperti tadi masing-masing mendapatkan 1 orang 100 juta, bisa dilakukan tetapi dengan cara seperti solusi yang ditawarkan ini. Jadi tetap dibagi sesuai dengan tuntunan dahulu. Ibu dapat 75 juta, anak laki-laki 1 orang dapat 150 juta, anak perempuan 1 orang dapat 75 juta. Nah, dari hasil itu nanti setelah semua masing-masing menerima, jadi tidak hanya sekedar dibagi di atas kertas, tetapi betul-betul diserahkan ke tangan masing-masing. Setelah diterima di tangan masing-masing, baru dibolehkan penghibahan. Jadi umpamanya dalam hal ini, anak laki-laki karena mendapatkan 150 juta, maka yang 50 juta masing-masing itu, mungkin satu anak laki-laki memberi 25 juta kepada ibunya, dan kepada salah satu saudaranya yang perempuan, kemudian anak laki-laki yang satu lagi memberikan masing-masing 25 juta rupiah kepada 2 orang saudaranya yang perempuan lainnya. Umpamanya seperti itu, sehingga akan diterima masing-masing sama 100 juta. Cuma ini jalannya yang tidak sama. Kalau yang pertama tadi langsung warisan dibagi rata, kalau yang ini dibagi sesuai dengan tuntunan Al-Quran, lalu setelah itu diadakan penghibahan. Kenapa? Hibahnya setelah masing-masing menerima, betul-betul menerima, bukan sekadar hitungan di atas kertas. Karena syarat hibah itu adalah rela. Biasanya kerelaan itu akan muncul setelah harta diterima. Karena pernah beberapa kali dahulu ketika para pegawai negeri masih menerima gaji tunai, tidak melalui rekening, lalu setelah masing-masing menerima, kemudian diedarkan sumbangan, itu hasilnya ternyata beda-beda, satu orang dengan yang lain tidak sama. Tapi ketika masuk rekening saja, tidak menerima dengan tangan langsung uang gaji,
kemudian diedarkan sumbangan, biasanya yang ditulis di kertas itu sama, satu orang 200, banyak yang 200. Tetapi yang seperti ini bisa berujung penyesalan di kemudian hari. Kenapa penyesalan di kemudian hari? Karena ternyata setelah dia menerima uang secara cash, secara tunai di tangan, dia baru mengerti ada beberapa kebutuhan yang tidak cukup untuk dipenuhi dari uang yang ada. Ketika itulah iblis datang mengingatkan, dulu kenapa kamu ngasih sumbangan 200.000? Andai kata cuma 100.000, kebutuhan kamu yang kurang 100.000 terpenuhi. Nah, kalau sudah begitu, maka hatinya menjadi tidak rela. Nah, itu sebabnya hendaknya kalau ingin seperti yang dikehendaki berdasarkan kesepakatan itu, maka caranya adalah dibagi biasa dahulu, kemudian lalu dihibahkan setelah menerima. Sebab biasanya tadi kalau sudah menerima, belum tentu dia akan dengan senang hati memberikan seperti yang diinginkan. Dan karena itu juga apabila cara hibah itu setelah menerima, maka betul-betul nanti akan muncul kerelaan berdasarkan apa yang dia perlukan dan yang kelebihan dari yang diterima. Nah, itu perbedaannya. Karena itu di dalam penghibahan seperti ini juga yang harus diwaspadai adalah bahwa tidak boleh orang lain, apalagi calon penerima hibah, menentukan batas hibah. Jadi umpamanya, kata yang perempuan, kamu harus menghibahkan kepadaku 25 juta. Maka itu menjadikan hibah menjadi tidak sah. Sebab kalau dengan kerelaan, bisa jadi seperti contoh kasus tadi, yang laki-laki adalah orang yang sudah punya penghasilan tinggi, yang perempuan miskin, dia malah mungkin akan menghibahkan seluruh bagiannya. Tidak hanya 25 juta, mungkin 150 juta bagiannya akan dia hibahkan. Tetapi syaratnya dia terima dulu, baru dia hibahkan. Nah, dengan cara seperti ini, kalau kita hitung-hitungan pahala secara manusia, maka orang-orang ini akan mendapatkan minimal 2 pahala. Satu berpahala membagi waris sesuai ketentuan, dan itu pasti dapat pahala. Yang kedua, dia mendapatkan pahala hibah. Nah, beda kalau yang dibagi langsung sama rata, itu tidak ada dapat pahala sama sekali, malah bisa-bisa melanggar ketentuan yang disebutkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 14. Melanggar ketentuan, ya ta'adda hududahu. Karena tidak seperti itu mestinya. Nah, maka yang perlu kita waspadai adalah kalau nanti masuk neraka. Kemudian juga perpecahan keluarganya. Ya, perpecahan keluarga yang bisa terjadi adalah seperti tadi contoh, setelah dibagi sama, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, ternyata anak laki-laki yang mestinya mendapatkan 150 juta, dia hanya menerima 100 juta sesuai kesepakatan bersama, lalu beberapa bulan kemudian dia punya kebutuhan yang besar, sehingga andai kata dia tetap menerima 150 juta, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Cuma karena dahulu sepakat 100 juta saja, sekarang dia membutuhkan uang tambahan, disitulah iblis masuk. Lalu biasanya yang beberapa kasus terjadi, yang seperti ini mengakibatkan orang ini mengotak-atik kembali. Udah warisan kita bagi ulang saja. Nah, pasti yang sudah menerima
seperti perempuan yang menerima 100 juta padahal haknya mungkin hanya 75 juta, tidak akan mau lagi untuk membagi ulang. Ketika itulah akan timbul perpecahan karena berkelahi masalah warisan. Dan itu tentunya kita semua sudah mengetahui hukumnya adalah haram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dimaksud terjadinya perpecahan keluarga karena harta warisan dibagi rata. Sedikit tambahan, ini dalam contoh pembagian secara sederhana. Kalau hitungannya ini bisa dilihat pada slide berikutnya ini. Ini hitungan yang seaslinya. Karena belum tentu nanti kalau pakai hitungan yang sederhana itu akan terbagi habis. Akan terbagi habis itu baru apabila dilaksanakan sesuai rumus yang ada ini. Ini saya jelaskan saja sedikit rumusnya. Jadi ibu dapat 1/8. Sisanya yang 7/8 itu menjadi hak anak laki-laki dan anak perempuan. Yang mana anak laki-laki dan anak perempuan ini namanya asabah bil ghair. Artinya mereka bersama-sama mendapatkan sisa itu sampai habis. Cuma anak laki-laki nanti dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah ini karena 1/8 dan sisanya 7/8 berarti penyebutnya adalah angka 8. Lalu hak anak laki-laki karena 1 anak laki-laki 2, anak perempuan 1, jadi 2 orang laki-laki kali 2 jumlahnya 4. Dan anak perempuan 1 jumlahnya 3, maka 3 kali 1. Nah jumlah anak laki-laki dan perempuan ini berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah karena 7 berarti hak warisan itu adalah 8 sebagai penyebut antara 1/8 dengan 7/8 dikali dengan 7 jumlah hak anak laki-laki. Maka jumlah hak warisan itu adalah 56. Nah, 56 ini yang hitungan dalam bentuk duitnya 600 juta rupiah. Sehingga untuk pembagiannya karena tadi ibu 1/8 supaya jadi per 56 berarti dikali satunya dikali 7 maka jadi 7/56. Ini hak ibu. Kemudian anak laki-laki karena jumlah mereka 7, 4 tambah 3 dan 1 anak laki-laki 2, maka 2 dikali 7 jadinya 14 lalu per 56. Sedangkan anak perempuan karena haknya 1, jumlah dia dengan anak laki-laki 7 menjadi jadi 1 kali 7 maka 7/56. Nah maka nanti haknya begini, ibu 7/56, anak laki-laki masing-masing 14/56, anak perempuan masing-masing 7/56. Lalu dikali 600 juta, ibu 7/56 dikali 600 juta, 75 juta. Satu anak laki-laki 14/56 kali 600 juta sama dengan 150 juta. Satu anak perempuan 7/56 dikali 600 juta sama dengan 75 juta. Nah ini nanti jumlahnya klop 600 juta. Nah ini pembagiannya. Karena inilah yang aslinya sehingga berapapun harta warisan akan habis dibagi dengan cara seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini solusi yang ditawarkan. Jadi itulah caranya. Lalu kalau sudah dilakukan penghibahan supaya tidak jadi masalah di kemudian hari karena katanya sekarang ini banyak sekali setan gentayangan. Sehingga kalau dibuat satu saja surat hibah itu bisa hilang. Nah semestinya
biar tidak hilang karena ahli warisnya 6, surat itu dibuat 6 buah. Jadi asli semua, biasanya di bawah itu demikian surat hibah ini dibuat sebanyak 6 buah dalam keadaan asli dan masing-masing ahli waris memegang 1 buah surat hibah. Nah itu biar diketahui. Jadi kapanpun terjadi masalah maka tidak repot. Nah apakah surat hibahnya ini nanti pakai materai atau tidak, pakai saksi atau tidak? Biasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pengadilan, surat hibah seperti ini karena dibuat oleh orang pribadi, namanya surat bawah tangan. Surat bawah tangan itu yang penting tanda tangannya. Selama diakui tanda tangan, maka sudah sah surat hibah itu jadi alat bukti. Tidak pakai materai, tidak apa-apa, tidak ada saksi, tidak apa-apa. Tapi kalaupun mau pakai materai, kemudian juga pakai saksi-saksi, pada dasarnya pun sama saja. Nah, yang penting itu surat hibah ini dibuat sebanyak 6 buah. Bagaimana kalau tanpa surat? Nah, ini yang biasanya bikin tambah kacau. Karena ketika tanpa surat, maka di kemudian hari itu yang bisa terbongkar kembali. Jadi ketika si anak laki-laki menghibahkan, kemudian beberapa lama setelah itu dia membutuhkan uang, lalu otak-atik otak lagi warisan, yang perempuan mengatakan sudah diberikan, sudah dihibahkan, kata si laki-laki tidak ada itu, tidak benar. Nah kalau tidak ada surat jadinya repot. Tapi kalau ada surat yang masing-masing memegang 1, sehingga dengan dasar surat itu maka godaan setan untuk membongkar masalah itu akan tertutup rapat. Pasti dia berpikir, kalau ini kubongkar kembali, padahal dia juga pegang surat hibah. Bagaimana aku membongkarnya? Nah beda kalau cuma surat hibah 1 buah saja dan dipegang oleh seorang anak laki-laki yang menghibahkan. Dia musnahkan lalu dia bongkar kembali hibah itu bahwa itu tidak ada, sulit untuk dibuktikan dimanapun, baik di pengadilan atau di luar pengadilan. Itu sekarang. Beda dengan dahulu. Dahulu orang cukup disumpah saja sudah tidak berani macam-macam. Sekarang sumpahnya malah dianggap tidak ada artinya apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama kesepakatan. Lalu yang kedua, ini sedikit saja, ahli waris sepakat membagi bendanya. Karena memang ada warisan berbentuk benda. Umpamanya di sini ada 1 buah rumah sebagai warisan, ada 2 buah toko, dan ada 3 bidang tanah. Lalu karena orangnya berenam, ibu dapat rumah, anak laki-laki masing-masing mendapatkan toko, dan anak perempuan masing-masing mendapatkan tanah. Ketika dibagi dengan kesepakatan bersama, mungkin hari itu masih damai-damai saja. Tetapi yang seperti ini sangat rawan untuk menimbulkan perpecahan, khususnya antara anak-anak. Umpamanya, anak laki-laki yang mendapatkan toko, ketika mendapatkan toko, pasarnya masih ramai, berjualannya laris manis, sedangkan anak yang perempuan dapat tanah, tanahnya di pinggir kota, tidak laku-laku dijual, mungkin ketika itu anak perempuan cemburu, ngiri. Tetapi siapa yang bisa memastikan 5 tahun ke depan pasar itu tetap ramai? Karena banyak kejadian tadinya pasar itu ramai, beberapa tahun kemudian karena dibangun pasar baru yang lain, maka pasar yang lama jadi sepi. Jangankan berjualan, mau dikontrakkan, disewakan saja tokonya tidak laku-laku. Sedangkan tanah yang tadinya terletak di pinggiran kota, tiba-tiba terjadi pelebaran kota. Maka tanah yang tadinya tidak berharga sekarang harganya miliaran. Nah, ketika itulah
anak laki-laki yang tadinya mendapat toko senang, kemudian sekarang pasarnya sepi, berjualan tidak laku-laku, disewakan tidak ada yang mau, tidak hanya gigit jari, tapi gigit kaki, karena tidak ada penghasilan apa-apa. Sebaliknya anak perempuan yang tadi dapat tanah di pinggiran, sekarang tanahnya harganya miliaran. Mereka tepuk tangan. Ketika itulah iblis datang. Maka dengan iblis yang menemani anak laki-laki tadi memaksa agar harta warisan dibagi ulang. Nah, itulah yang terjadi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, bertengkar, berkelahi habis-habisan, seakan-akan bukan saudara kandung lagi. Nah, tentunya ini yang sangat-sangat penting untuk dihindari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang akan saya sampaikan dulu pada malam hari ini. Mengingat waktu, barangkali ada hal-hal yang ingin kita dialogkan bersama, baik untuk yang pertama ini pembagian warisan berdasarkan kesepakatan maupun permasalahan-permasalahan lainnya yang dari nomor urut 2 sampai nomor urut 8. Saya kembalikan kepada host dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jadi memang salah satu persoalan yang tadi sudah saya sebut dan Ustadz juga menjelaskan tadi sangat krusial ya. Biasanya apabila ada yang meninggal dunia, kemudian yang meninggal dunia ini biasanya meninggalkan harta yang cukup banyak. Nah, itu kalau melihat dari apa yang disampaikan Ustaz tadi, bisa jadi antar keluarga terjadi permusuhan. Nanti sebelum saya berikan kesempatan mungkin kepada Ustaz Sirajuddin dan teman-teman lainnya, Ustaz, di dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari itu sepertinya ada upaya untuk keluar dari persoalan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Apakah pendapat saya benar atau tidak? Saya nanti mohon penjelasan. Dimana kalau yang saya pahami pembagian warisan yang di kitab Sabilal Muhtadin itu memang seperti berbeda dengan apa yang terjadi di dalam konsep di Al-Quran. Nah, menurut Ustaz bagaimana tanggapannya nanti, mungkin itu sebagai perbandingan saja. Selanjutnya saya mohon ada beberapa tanggapan mungkin malam hari ini, masukan berkaitan dengan masalah warisan ini, karena memang salah satu problem juga di Kutai Timur misalnya persoalan masalah wakaf tanah ya, yang saat ini dihadapi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Banyak sekali wakaf tanah yang ditujukan untuk Muhammadiyah tapi belum disuratkan, Ustaz. Jadi masih ini wakaf si A, ini wakaf si Fulan untuk Muhammadiyah, tapi belum ada surat yang resmi. Ini kadang-kadang jadi problem juga. Saya nggak tahu apakah sudah selesai SMK Muhammadiyah, perguruan Muhammadiyah yang di Kutai Timur, yang sudah ada SMK yang menjadi SMK andalan di Kutai Timur. Apakah juga sudah selesai persoalan tanah ini? Hanya Pak Yakub mungkin yang tahu nanti ya. Ya mungkin silahkan saya beri kesempatan untuk menanggapi kepada para jamaah Zoomiyah. Ada bisa dengan cara mengangkat tangan atau mungkin langsung saja untuk menanggapinya. Saya mungkin Pak Sirajuddin, apa mau menanggapi Pak Sirajuddin? Silakan Pak Sirajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Fatur Rahman. Alhamdulillah, sebuah pencerahan yang luar biasa berkenaan dengan pembagian harta warisan yang kadang-kadang selama ini memang sering oleh kita dianggap sepele, padahal adalah sebuah syariat yang wajib untuk kita tunaikan. Tetapi ada beberapa kasus begini, Ustaz. Ya, misalnya orang tua mempunyai beberapa bidang tanah misalnya. Sebelum meninggal, semasa hidupnya, dia telah membagi-bagikan secara habis kepada seluruh anak-anaknya. Bahkan sampai rumah yang ditinggali pun misalnya telah dijatahkan kepada salah seorang anak berdasarkan kesepakatan dari seluruh anaknya gitu ya. Ini sebelum masih hidup ya. Tetapi ada penggarisan semasi orang tua tersebut masih hidup, maka hak tinggal di rumah yang sudah ceritanya dilimpahkan secara tertulis kepada anak tertentu berikut dengan bagian yang dijatahkan. Sebidang tanah misalnya menjadi sumber hidup kepada salah seorang anaknya, ya semasa hidupnya, maka dia numpang hidup di situ. Atau masih semua dari hartanya itu oleh orang tua tadi ya masih dijadikan sebagai sumber kehidupan ya. Artinya hasilnya masih kepada orang tua, tapi telah dibuatkan semacam akad bahwa ukuran segini ini sudah milik si A, si B, si C dan seterusnya dan semua anaknya gitu. Ya ini yang kadang terjadi satu Ustaz ya. Kemudian yang kedua, kalau saya tanggap tadi berarti tidak ada istilah permufakatannya ketika pembagian harta waris ini. Misalnya, misalnya ya, kita bagi sesuai dengan tuntunan syar'i, tadi, tapi sebelum pembagian ada semacam pembicaraan, ada semacam kesepakatan bahwa lah secara syar'i kita bagi, kemudian kita terimakan sesuai dengan aturan pembagian berdasarkan Al-Quran, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sudah sepakat bahwa tadi misalnya kesepakatan sudah harus bagi rata gitu. Ya. Nah, kalau tadi kan ada keikhlasan, ada ketulusan yang berarti tidak bisa diintervensi. Itu apa kira-kira gimana, Ustaz? Ada kesepakatan atau yang betul-betul ada keikhlasan dari ahli waris tadi untuk menghibahkan ya kepada saudara-saudara yang lain atau kepada ya salah seorang dari kedua orang tuanya yang masih hidup gitu. Ya, tolong penjelasan Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin supaya tidak lupa Ustaz, satu aja dulu ya. Siapa tahu ya, silahkan yang disiapkan. Mungkin Ustaz silakan. Ya, dan juga nih dari chat juga ada beberapa pertanyaan. Baik, jadi ini saya jawab dulu beberapa pertanyaan sejauh yang saya tahu. Yang pertama mengenai waris dalam Sabilal Muhtadin, itu yang sejauh saya tahu memang digunakan sesuai dengan bahasanya adat lah gitu kan. Adat yang ada di masyarakat. Nah, tentunya saya tidak berani mengomentari apa alasan dari beliau pengarang Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, untuk mencantumkan seperti itu. Karena biasanya fikih ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, itu yang sulit untuk diketahui. Jadi karenanya sebenarnya apa yang ada di satu kitab itu untuk diterapkan
di kemudian hari atau di tempat lain harus jelas dulu apa yang melatar belakangi munculnya pendapat seperti itu. Ya, sebagai contoh umpamanya kan, kenapa Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa zakat fitri itu adalah makanan pokok. Karena beliau memahaminya sesuai dengan hadis, lalu beliau ambil makan pokok, mungkin beliau mendapat informasi bahwa di tempat yang lain tidak sama dengan di Arab Saudi yang makan pokoknya kurma. Sehingga karena itulah di Banjarmasin dan di Indonesia lalu dipakai beras. Sehingga supaya bisa sama-sama memudahkan, lalu Imam Asy-Syafi'i memakai istilah makanan pokok. Tidak mengatakan zakat fitri itu bentuknya kurma atau gandum. Nah, itu namanya fikih. Jadi untuk menerapkannya di suatu tempat atau di suatu waktu harus betul-betul mengetahui latar belakang. Lalu yang kedua, masalah wakaf yang belum bersertifikat, ini tentunya karena masalah wakaf. Apabila nanti dikaitkan dengan warisan, umpamanya karena tidak ada sertifikat, lalu ahli warisnya menggugat bahwa itu bukan wakaf. Nah, ini biasanya selesaikan saja di pengadilan agama. Karena kewenangannya adalah kewenangan pengadilan agama. Dan untuk yang seperti ini bisa membawa saksi-saksi sebagai penguat yang mengetahui betul itu sebagai wakaf dari almarhum orang tua para penggugat. Ini kalau terjadi masalah. Kalau tidak ada masalah, tentunya sebaiknya segera saja dibuatkan sertifikat. Kalau pewakafnya sudah meninggal dunia, insya Allah cukup dengan ahli waris yang ada. Dan untuk lebih jelasnya bisa nanti bertanya di KUA kecamatan tempat tanah wakaf yang ada tersebut. Nah, lalu dari Pak Sirajudin, ini bagaimana kalau umpamanya harta warisan itu beberapa bidang tanah yang memang dibelikan untuk anak-anak. Nah, ini namanya kalau memang dibelikan untuk anak-anak, berarti niatnya adalah untuk memberi anak-anak ketika dia masih hidup. Ini boleh-boleh saja. Cuma syarat dari Nabi, kalau ingin memberi anak ini syarat dari Nabi. Berbeda dengan hukum-hukum fikih. Syarat dari Nabi, hendaknya kalau memberi anak itu semua dapat. Jadi tidak sampai terjadi ada sebagian anak tidak dapat. Kalau semuanya dapat, boleh. Hanya saja memang sedikit ada persoalan tanah ini, walaupun sama-sama tanah, terkadang karena namanya tanah itu pasti berbeda, walaupun satu komplek, gitu ya, satu komplek, itu pasti ada yang agak ke depan, ada yang agak ke belakang. Itu nanti akan membuat harganya berbeda. Maka walaupun sama-sama dapat satu coupling, tapi karena harganya berbeda, bisa jadi itu akan menimbulkan masalah. Nah, itu yang perlu agak hati-hati saja. Walaupun secara hukum umum boleh-boleh saja. Nah, masalah seperti tadi, ini rumah, harta warisan, lalu dihibahkan juga kepada seorang anak. Sehingga mungkin dia dapat hibah rumah dan tanah. Yang lain-lainnya cuma tanah tanpa rumah. Ini biasanya kadang-kadang kalau di Kalimantan itu, kalau anaknya perempuan kan, dikasih rumah, dan orang tuanya minta dipelihara nanti di rumah itu kalau mereka sudah tua. Jadi mereka tetap tinggal di situ sampai mereka meninggal dunia. Kalau meninggal dunianya duluan dari si anak kan. Nah, yang seperti ini bagaimana? Karena tadi syarat yang diajukan Nabi, apabila hibah kepada anak, hendaknya semua anak dapat.
Kalau tidak dapat, maka lebih baik kata Rasul tidak usah, karena ada seorang sahabat datang membawa anaknya. Wahai Nabi, anakku ini ku beri seorang pembantu. Nabi berkata, anak-anak yang lain bagaimana? Tidak wahai Nabi, cuma ini yang kuberi pembantu. Lalu Nabi berkata, sebaiknya kalau ingin memberi anak, berilah semuanya. Kalau tidak, tidak semuanya. Nah, biasanya yang seperti ini terjadi karena tadi si orang tua ingin minta dipelihara oleh anaknya yang dapat rumah itu. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Bagaimana jadi tidak harus? Karena anaknya ada beberapa orang, kewajiban anak memelihara orang tuanya yang sudah sepuh itu sama. Umpamanya anaknya ada 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Lalu biasanya budaya orang di Kalimantan yang memelihara orang tuanya ini nanti adalah anak perempuan. Padahal kewajiban sama, yang laki-laki juga sama. Maka dalam hal ini yang terbaik anak perempuan itu berhak mendapatkan upah memelihara orang tuanya sebagai pengganti kewajiban dari 2 orang saudaranya. Jadi kan mestinya ketiga-tiganya sama kewajiban. Tapi sulit kalau orang tuanya pindah ke si A, si B, si C. Enaknya kan dia menetap bapaknya di si C. Berarti kewajiban A dan B itu tidak terlaksana. Maka sebagai pengganti A dan B hendaknya memberikan kewajiban itu dalam bentuk uang. Yang uang itu sebagian untuk nafkah hidup orang tuanya, sebagian sebagai upah saudara perempuan yang memelihara. Tentunya upahnya yang wajar. Nah, dengan cara seperti itu, semua pihak insya Allah akan menjadi senang hati. Nah, sehingga tidak perlu imbalan memelihara orang tua adalah rumah. Sebab nanti dikhawatirkan terjadi persengketaan di kemudian hari. Nah, ini solusi yang menurut saya bisa dilakukan. Nah, lalu masalah hibah tadi. Kalau umpamanya sepakat dibagi secara syar'i, tapi kemudian setelah dibagi secara syar'i, dibuat lagi juga kesepakatan, baru dibagi sama rata. Nah, itu tadi yang saya maksudkan, bahwa hibah itu syaratnya adalah kerelaan. Kerelaan itu tidak boleh ada ketentuan sebelumnya. Jadi ini ya sudah kita bagi secara syar'i, tapi nanti ya dikocok ulang supaya masing-masing menerima sama. Kalau menurut hukum hibah, hibahnya itu tidak sah. Maka daripada seperti itu, lebih baik kita hindari. Sudah kerelaan sajalah. Yang paling penting yang kita harapkan dari pembagian warisan itu barokah harta. Barokah harta itu akan datang apabila harta itu diperoleh sesuai dengan ketentuan. Tidak ada yang berani menjamin anak laki-laki yang hari ini dapat 150 juta akan hidup senang sampai akhir hidupnya nanti. Anak yang perempuan yang dapat 75 juta akan susah hidupnya sepanjang masa. Tidak ada yang berani menjamin. Karena kalau yang 75 juta itu barokah, dia akan terjamin hidupnya. Sebaliknya yang 150 juta kalau tidak barokah akan habis sia-sia. Nah, itu yang perlu dihindari. Jadi karenanya untuk hal harta yang dilimpahkan Allah ini kita tidak bisa memperhitungkannya secara akal manusia. Lebih baik kita berserah diri kepada Allah. Karena Allah sendiri mengatakan yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang akan memberikan rezeki kepada orang yang dia inginkan atau menyempitkan rezeki orang yang dia kehendaki. Nah, itu barakah harta. Nah, lalu
ada lagi pertanyaan, bagaimana pembagian warisan jika sebelum meninggal dunia orang tua berwasiat memberikan rumah untuk anak perempuan? Ini biasanya bahasanya barangkali gini, nanti nak, kalau bapak atau kalau ibu meninggal dunia, rumah ini jadi hak kamu. Itu namanya wasiat, karena pemberian yang dikaitkan dengan sesudah meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan la wasiyata diwarithin. Tidak boleh memberi wasiat kepada orang yang pasti dapat warisan seperti anak. Nah, jadi tidak boleh dia berkata kalau begitu. Nanti kalau bapak meninggal, rumah ini jadi hak kamu. Itu wasiat dan dinyatakan tidak sah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita ingat, kalau tidak sah berarti yang menerima ini memakai, menerima, dan menggunakan harta yang tidak halal. Nah, itu kalau berwasiat. Jadi sekali lagi ini masalah barakah, lebih baik kita ikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, lalu di hukum di Indonesia ini yang membedakan. Di kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa wasiat seperti ini boleh apabila ahli waris lainnya menyatakan tidak keberatan. Ya, kalau mau ikut seperti ini silahkan, tetapi hendaknya pernyataan tidak keberatan itu dibuat dalam bentuk surat tertulis ditandatangani. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini sebagai pihak pertama, 2 nama ini sebagai pihak kedua, menyatakan bahwa pihak pertama tidak keberatan terhadap wasiat hibah yang diberikan oleh almarhum ini kepada pihak kedua, umpamanya begitu. Nah, itu mengikuti alur kompilasi hukum Islam. Ya, Sabila Muhtadin agak ikut-ikut seperti itulah. Nah, begitu kan? Nah, masalah bagaimana jika ada keluarga yang menunda pembagian harta waris? Ini sebetulnya banyak sekali masalah. Masalah gampangnya begini, ada warisan rumah, umpamanya begitu. Ahli warisnya 2 orang, 1 laki-laki, yang kedua juga laki-laki. Jadi, atau biasanya yang banyak itu gini, ibunya masih hidup, anaknya 2 orang, laki-laki dua-duanya, tetapi mereka sudah hidup sendiri, punya rumah. Karenanya lalu warisan rumah ini kata mereka sudah tidak usah dibagi dulu, ibu aja masih hidup, biar ibu yang tinggal. Nah, yang perlu kita ketahui, masalah yang membuat sengketa di kemudian hari, rumah itu kan pasti suatu saat ada yang rusak. Entah atapnya, entah dindingnya, dan sebagainya. Dan biasanya untuk memperbaiki itu, siapa yang ada uang? Mungkin anak yang pertama karena merasa ada uang dan yang tinggal di rumah itu ibunya, dia perbaiki rumah itu. Selesai, udah aman-aman aja. Kemudian ada lagi yang rusak. Nah, sekarang giliran anak kedua yang memperbaiki. Dan rasanya tidak pernah ada yang mencatat ini biaya perbaikan, jumlahnya bahan, tukang, dan sebagainya sekian. Hampir tidak ada yang mencatat. 10 tahun kemudian, ibunya sudah meninggal 5 tahun yang lalu 5 tahun sesudah ibunya meninggal mau dibagi, nah itu biasanya ribut. Kenapa jadi ribut? Aku dulu membaiki rumah ini sekian loh, padahal catatannya nggak ada. Kata yang satu, masa sekian? Nggak mungkin. Akhirnya terjadi perkelahian. Nah, karenanya solusinya seperti hal ini, sudah dibagi saja rumah itu, ibu 1/8, sisanya yang 7/8 dibagi 2 oleh 2 orang anak laki-laki. Nah, nanti kalau terjadi kerusakan, andai kata kedua anak laki-laki ini tidak ingin membebani ibunya, maka berapa biayanya? Catat, bagi 2. Sehingga tidak ada
masalah. Begitu selanjutnya. Mestinya kalau bukan ibu, itu semua ahli waris, umpamanya yang mendiami itu anak perempuan, bukan ibu. Ibunya juga sudah meninggal dunia. Jadi ahli warisnya satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Maka hak atas rumah itu 2/3 anak laki-laki, 1/3 anak perempuan. Tapi belum dibagi. Ditinggali anak perempuan, rusak. Butuh biaya umpamanya 20 juta. Ya enggak perlu repot. 20 juta itu ditanggung anak laki-laki sesuai sahamnya 2/3, 1/3 ditanggung anak perempuan. Kalau enggak begitu nanti ribut. Jadi umpamanya karena anak perempuan yang merasa tinggal di situ, kata anak laki-laki, sudah kamu betulkan sendiri, biayanya kamu yang tinggal di sana. Nah itu nanti pasti akan ribut. Nah itu yang ada. Jadi itu bahaya memperlambat pembagian warisan. Lalu ada lagi ini pertanyaan, misalkan ketika ada orang yang memiliki banyak harta, yang hanya memiliki anak angkat, satu anak angkat, akan tetapi ketika dia sebelum meninggal dunia mengatakan kepada anak angkat bahwa saya wasiatkan semua harta ke anak angkat itu. Bagaimana Ustadz hukumnya? Dan berapa besar yang diterima anak angkat secara syar'i? Khusus anak angkat itu memang tidak boleh menerima warisan karena dia bukan ahli waris. Dia hanya boleh menerima hibah atau wasiat. Kalau wasiat menurut Nabi maksimal hanya 1/3, tidak boleh lebih. Karena ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, aku ingin mewasiatkan seluruh hartaku. Kata Rasul, jangan. Kalau setengah bagaimana? Kata Nabi juga, jangan. Kalau 1/3 bagaimana? Nabi menjawab, ya sudah 1/3. Dan itu pun sebetulnya sangat banyak. Jadi kalau dari bahasa itu, Nabi ingin wasiat itu kalau bisa enggak usah sampai 1/3. Tapi kalau mau 1/3 juga itu sudah sangat banyak. Nah maka kepada anak angkat kalau ingin diberi wasiat hanya bisa 1/3. Nah bagaimana kalau hibah? Hibah itu kan diberikan sewaktu masih hidup. Kalau dia berkata, ini rumah menjadi hak kamu, kuberikan kepada kamu kalau aku meninggal, itu namanya wasiat. Karena ada kata-kata kalau aku meninggal dunia. Nah yang namanya hibah, rumah ini kuberikan kepadamu sekarang. Itu namanya hibah. Bagaimana hibah? Kalau aturan asal hukum hibah, orang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada siapa saja. Tetapi di Indonesia, kalau ada ahli waris, seperti saudara kandung, atau paman, dan sebagainya, yang itu adalah ahli waris, sekalipun mereka orang yang berkelebihan harta, tetapi khusus untuk di Indonesia, karena banyak terjadi masalah di kemudian hari, lalu dibuat aturan di dalam kompilasi hukum Islam bahwa hibah hanya boleh maksimal 1/3. Nah itu di Indonesia, terserah mau ikut ini atau tidak mau ikut, sebaiknya lihat-lihat situasi. Nah itu untuk hibah. Jadi yang jelas beda wasiat dengan hibah. Kalau dia berkata, kalau aku meninggal dunia ini nanti jadi milik kamu, itu namanya wasiat. Kalau kepada anak angkat, maksimal menurut Nabi sahnya wasiat hanya 1/3. Nah itu yang ada. Jadi ini khusus kepada anak angkat. Barangkali begitu, sementara beberapa pertanyaan yang ada, tentunya kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah menjelaskan, saya pikir sangat jelas ya berkaitan dengan apa-apa yang disampaikan oleh pertanyaan oleh teman-teman yang secara tertulis ada Ustadz Mufruhin dan teman-teman.
Pak Yakob mau menanggapi? Yang mau ditanggapi apa Ustaz? Ini, kalau menanggapi lain kapasitasnya ini. Mungkin ada sedikit ya kasus yang mungkin yang perlu mungkin bisa saja terjadi. Yang pertama terkait dengan prinsip hukum ya. Prinsip hukum itu yang pertama ada hak dan kewajiban kan dasarnya. Bagaimana peran daripada hukum waris ini ya, di mana secara legal formalnya di negara kita ini kan ada pengadilan agama, Pak. Jadi kalau pandangan saya secara awam, jadi ketika pembagian tidak adil sekalipun, kalau tidak ada yang menyatakan keberatan maka tidak ada masalah hukum dan peristiwa hukumnya dinyatakan tidak bermasalah seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan hak orang tua ya, karena waris ini bukan bagi-bagi harta seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, tetapi pemindahan pemindahan harta, pemindahan kewenangan seperti itu. Terkait dengan hak orang tua misalnya yang pertama ada hutang orang tua. Nah, bagaimana mekanismenya? Apakah hutangnya dibayar dulu baru dihitung pembagiannya kalau memang harus dihitung, ya kan? Kemudian yang kedua misalnya hak yang lain adalah hibah atau wakaf orang tua yang belum tertunaikan. Saya kira ini hal-hal yang memang banyak menjadi kasus yang perlu penyelesaian agak rumit. Terutama kalau Muhammadiyah ini kan banyak wakaf ya, banyak hibah yang memang terkadang penyelesaiannya itu muwakifnya atau muhibahnya itu ternyata sudah berpulang duluan sebelum administrasinya selesai. Tadi sempat disinggung tapi sederhana solusinya pengadilan agama seperti itu. Saya kira begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapi langsung saja, Ustaz. Ya. Jadi mengenai yang pertama ini bagaimana kalau berbagi waris tidak sesuai tapi tidak ada yang protes? Di hukum dunia ya karena ada yang protes, tidak ada yang menggugat, ya lewat. Tetapi di akhirat itu bagi Allah tetap sebuah pelanggaran seperti yang Allah ingatkan di surah An-Nisa ayat 14. Wa yata'adda hududahu. Membaginya melampaui tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Dan Allah sudah menyatakan niscaya akan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Maka kalau kita tidak berani masuk neraka, sudah hendaknya ditinggalkan. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, ini kadang-kadang yang repot. Sudah terlanjur berbagi sama dahulu, 10 tahun kemudian baru tahu itu tidak boleh. Maka kalau berbagi ulang sulit, menginventarisir harta warisan yang asal, bisa diselesaikan dengan cara pernyataan hibah secara tertulis. Kalau penerimanya sudah meninggal dunia, ya silahkan ahli warisnya masing-masing membuat pernyataan hibah. Kami ahli waris dari almarhum ini menyatakan bahwa hak warisan yang kami terima apabila kurang dari hak kami, maka kekurangan hak itu kami anggap sebagai hibah kepada ini. Ya, sudah selesai. Cuma tadi sebaiknya surat hibah itu dibuat sesuai dengan jumlah orangnya yang tanda tangan di dalam surat hibah. Itu barangkali ya paling tidak sebagai solusi gampang lah untuk menghindarkan terjadinya pertengkaran di kemudian hari. Ini kalau masalah tidak ada yang protes. Tapi kalau ada satu orang yang protes, maka wajib diselesaikan di pengadilan agama. Yang perlu kita ketahui,
pengadilan agama itu adalah syariat. Dahulu namanya qadhi, dan Nabi sebagai Rasul, sebagai pemimpin umat, sebagai imam, sekaligus sebagai qadhi. Jadi sebetulnya pengadilan itu adalah syariat, wajib diikuti. Maka kalau terjadi persengketaan, wajib ke pengadilan. Nah, itu yang ada. Nah, lalu yang kedua, masalah utang orang tua atau hibah orang tua atau wakaf orang tua. Jadi memang sesuai ketentuan di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, apabila ada orang meninggal dunia, maka sebelum warisan dibagi, ahli waris wajib menyelesaikan utang. Karena itulah di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu membuat utang untuk batas waktu tertentu, maka wajib ditulis. Ini yang repot, ini utangnya banyak tapi nggak ada tulisannya. Maka solusinya sekarang ini sebelum disalatkan atau sesuai disalatkan jenazah itu, lalu ada pengumuman apabila jenazah ini ada tersangkut dengan utang piutang, diharapkan untuk menyelesaikan dengan keluarga. Nah itu kan, tapi repot itu kalau orang yang mengutangi jauh sekali tidak tahu gimana. Padahal Nabi mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu sangat tergantung kepada utangnya. Jadi karenanya kata Rasul tidak bisa masuk surga nanti kalau utangnya nggak dibayar-bayar. Nah itu masalahnya. Nah jadi karenanya harus diselesaikan dan utang itu hendaknya ditulis. Nah lalu hibah. Memang kelemahan kita banyak itu hibah dan wakaf tidak tercatat. Nah dalam hal ini yang perlu diketahui, ahli waris juga wajib menyelesaikan hibah dan wakaf itu. Artinya menyelesaikan, mengetahui dengan pasti hibah ini kemana atau berapa. Kalau tidak ada catatan, cuma dengar-dengar, maka wajib mendatangi penerima hibah. Betulkah Bapak atau Ibu dahulu menerima hibah dari orang tua kami? Ada berapa? Ini atau bentuk bendanya begini. Ya sudah, kalau begitu selesaikan. Artinya selesaikan itu dikeluarkan dari harta warisan. Kalau belum diserahkan, maka wajib diserahkan. Mau pakai kompilasi maksimal hanya 1/3 terserah. Nah jadi ahli waris wajib menyelesaikan itu. Kalau tidak diselesaikan, harta warisan haram dibagi. Kenapa jadi haram? Karena kalau hibahnya belum dikeluarkan, lalu harta warisan dibagi, ahli waris ini memakan harta milik orang lain. Namanya memakan harta dengan cara yang batil. Innalladzina ya'kuluna amwalan nasa bil amwalan nasi bil batil, itu maka pasti dijamin masuk neraka. Innama yaquluna fi butunihim nar, sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api neraka. Nah sama dengan wakaf. Jadi sudahlah, kalau memang betul itu orang tuanya berwakaf, syukurilah, begitu mestinya kan, karena itulah bekal orang tuanya nanti di akhirat. Apa tidak sayang dengan orang tua? Nah, makanya kalau memang ada seperti itu, segera saja diselesaikan. Ahli waris menyelesaikan, begitu juga penerima wakaf menyelesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena harta warisan tidak boleh dibagi kalau ada utang, ada hibah atau wakaf yang belum diserahkan. Barangkali begitu untuk masalah utang, hibah, dan wakaf. Sesuai dengan ketentuan masing-masing tadi. Barangkali begitu.
Silahkan host untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Malam hari ini memang kita sepertinya kalau kita mau belajar tentang ilmu warisnya harus belajar spesifik gitu ya. Karena memang terus terang saja selama pandemi dari kita ini sudah melaksanakan pengajian ini yang kecuali istirahat sebulan karena saya sakit kemarin, kita sudah lama sekali, tapi kegiatan pengajian baik secara rumah ke rumah kami rutin biasanya setiap Selasa malam atau malam Rabu, rumah ke rumah kita pengajian. Dan selama pandemi ini kita secara daring, belum pernah kita memang mengkaji secara khusus berkaitan dengan waris ini. Jadi memang ini salah satu ilmu yang langka ya, termasuk ilmu falak biasanya kita jarang karena memang kemampuan jamaah untuk menangkap, memahami yang berkaitan dengan ilmu waris ini ya tentu sangat terbatas. Namun pada malam hari ini kita alhamdulillah terbantukan oleh Ustadz berkaitan dengan persoalan-persoalan kekinian dan keseharian yang kita hadapi di masyarakat, dan nampak itu sama terjadi di mana-mana. Kalau warga Muhammadiyah Kutai Timur kan sangat majemuk sekali, ada orang ya Banjar seperti saya, Jawa ini, Sunda, kemudian Bugis ya, macam-macam lah. Jadi tapi ternyata persoalannya sama, hampir sama tentang persoalan pembagian waris ini. Nah, ke depan mudah-mudahan nanti Ustadz nanti masih bisa bersedia, karena kalau berkunjung ke Kutai Timur mungkin Ustadz belum pernah, tapi alhamdulillah malam hari ini bisa meluangkan waktu bersilaturahim dengan warga Kutai Timur. Sebenarnya Ustadz, kalau orang Amuntai cukup banyak juga di Kutai Timur dan rata-rata adalah pedagang, orang kaya-kaya di sini Pak Yakub ya. Nah, orang Banjar di sini adalah kebanyakan pedagang adalah orang Amuntai. Oh iya. Ya. Jadi atas nama Majelis Tablik dan pimpinan daerah Muhammadiyah tentu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang meskipun awalnya kita tidak kenal, tapi berkat kita chatting lama-kelamaan ternyata ada hubungan kenal sama si A, si B dan sebagainya gitu ya. Iya, itulah hikmahnya silaturahim. Betul. Ke depan saya sih masih mencari Ustadz juga, mudah-mudahan nanti. Sebenarnya kami juga kepengen mengangkat persoalan masalah manajemen masjid Ustadz. Dan sebenarnya kemarin saya menghubungi pengelola Masjid Al-Jihad yang kita anggap Al-Jihad itu luar biasa. Tapi saya belum dibalas chatting saya, Pak siapa namanya itu lupa saya, pengelola Masjid Al-Jihad. Jadi Rahman. Iya Ustadz siapa lupa itu punya. Nah itu kalau itu bisa kita ingin belajar tentang pengelolaan masjid ini. Ustadz Riza Rahman ya Ustadz ya? Ya. Tapi saya belum dibalas nih, chatting saya belum dibaca oleh beliau. Tapi sekali lagi ini apabila malam hari ini mengganggu waktu Ustadz, saya pribadi dan atas nama Majelis Tablik dan pimpinan daerah Muhammadiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak bosan Ustadz ya, silaturahim dan kapan-kapan datang ke sini. Atau nanti mungkin tugasnya di Kutai Timur lebih bisa lagi kita bergabung. Ya, karena hakim itu kan 4-2 tahun kan biasanya pindah kemana-mana. Dan saya lihat rata-rata hakim di PA Sangatta kebanyakan juga banyak orang Banjar itu ya. Banyak dari Amuntai dan sebagainya gitu ya. Itu saja mungkin karena sudah sekarang menunjukkan pukul 10:01. Sekali lagi kita tidak membuka ruang dialog karena ada mungkin beberapa teman yang sudah capek juga karena ada yang bekerja tambang di sini. Jadi ya bisa meluangkan waktu mengaji. Terima kasih sekali. Sekali lagi itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.